Jadi everything happens for a reason ya menurut gue. Karena cita-cita gue yang jadi atlet dari kecil itu gak kesampaian waktu gue di usia produktif seseorang ya. Mungkin it's very important punya achievement dalam hidup gitu. Jadi lu jangan sampai lu ngerasa sia-sia di hidup lu gitu. Explore other things ya. Jadi lu bisa merasakan juga kayak olahraga yang lain dan di tempat yang lain dan bertemu teman-teman yang lain dan belajar culture yang lain. Benar, So you just have to keep learning to keep living ya kan. Welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard bersama gue Danar Kalingga. Dan sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol barengan ini salah satu orang yang gue kagumi banget, triatlet nasional Indonesia. Welcome Inga Prasetyo. Halo, apa kabar Kak Inga? Baik. Gimana kabar kamu? Baik dong. Aku sehat? tuh udah sering banget dari dulu ngeliatin Kak Inga tuh kayak bener-bener sekarang udah jadi atlet triathlon ya. Triatlet ya. Triatlet, iya, lebih banyak kecemplung ke situnya sih. Tapi Lebih kalau banyak ke situ ya. olahraga lain masih lanjut juga sih kayak lari, Oh, berenang, jadi sepeda, per gitu. satu olahraga itu masih ya. masih dilanjutin juga. Oke. Dan mungkin kalau misalnya lu belum pernah denger nama Inga Prasetyo ini kayaknya keterlaluan ya. Karena udah banyak banget hal-hal yang dicapai sama Inga Prasetyo. Gue salah satu orang-orang atlet yang bener-bener gue lihat dari dulu. Atlet nasional cewek pertama yang ikut Ironman juga ya. Di World Championships Di ya. World Championship ya. Ya. Dan kemarin baru aja selesai di Himalayan X3 juga tahun lalu 2025. Yes, Yes. 2025. Terus juga tahun ini ini ya di Sahara aku. di Sahara juga ya. Sahara Man, Wah, iya. gokil banget ya. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang race-race yang baru-baru ini atau mungkin nextnya, gue pengen ngobrolin awalnya dulu nih. Awal Oke. bener-bener terjun tiba-tiba jadi atlet karena gue denger kayak awalnya tuh sempet bahkan kerja kantoran dulu, Betul. kuliah di luar dulu, yang kayak bisa dibilang jalan hidup seperti orang pada umumnya aja gitu. Yes. Tiba-tiba memilih jalur hidup menjadi atlet. Betul. Nah itu awalnya sebenarnya kayak gimana, Kak Inga? Awal mulanya mungkin aku sama kayak ya orang-orang pada umumnya, normalnya sekolah juga biasa, terus sampai kuliah dan ujung-ujungnya juga menjadi budak korporat juga. Sempet juga ya, jadi budak sempet. korporat 11 Iya. tahun kayak aku kerja. Heeh. Dan kenapa ujungnya kok malah jadi atlet? Padahal cita-cita gue kan itu dari waktu kecil tuh pengen jadi atlet nasional, pengen buat Indonesia bangga, naik di podium terus ada bendera di depan gitu kan. Tapi itu memang cita-cita dari dulu berarti ya? Dari kecil kan gue dulunya atlet berenang tuh. Jadi Iya. karena punya penyakit asma waktu kecil, terus bokap nyokap gue tuh kayak, aduh nih ngabisin duit banget sih tiap kali ke dokter gitu kan. Sampai dokternya juga kayaknya bosen deh ngeliatin. Akhirnya disuruh berenang gitu. Katanya berenang tuh bagus buat asma gini-gini. Biar gak Oke, kebanyakan oke. konsumsi obat-obatan Iya. mungkin ya. Terus ya itu gue mulainya berenang di umur 4 tahun tuh. Lanjut berenang sampai di umur gue 15 tahunan lah. Kayak udah bosen soalnya agak terpaksa ya. Coba lu tanya Dito deh. Dito juga pasti kayak agak aduh males nih gue berenang. Bangunnya udah pagi-pagi banget. Terus gak punya temen karena di sekolah tiap kali kan datang ke sekolah tuh kayak rambutnya basah lah, udah lepek gitu habis berenang. Iya, udah capek banget abis berenang, terus lanjut lagi kegiatan yang capek Iya, juga harus sekolah ya. udah gitu pulang sekolah dijemput lagi ke kolam renang lagi gitu kan. Jadi hidupnya gitu-gitu aja gitu. Terus ternyata nyokap gue tuh kayak ngerasa, aduh nih anak gue kok berenang gak jago-jago ya. Tapi ntar. Sebelum kayak jadi atlet emang kan dari 4 tahun tuh sampai Iya. 15 tahun. Itu cuma ikut antar klub aja kayak ya gak jago-jago amat Gak lah pernah kayak. ikut kompetisi kayak gimana gitu? Kompetisi mentok-mentok ya paling Popnas, kalau enggak ya mewakili DKI tapi masih KU yang rendah-rendah gitu, masih belum senior lah. Oke. Pas udah senior udah nggak jago gitu. Oke, Udah terus habis kalah itu banget deh pokoknya. lanjut, nyokap lu bilang kayak ngapain sih gitu Enggak, berenang terus gitu? Bukan, itu gue yang gak suka kan. Gue bilang aduh gue gak suka nih oke. berenang gitu kan. Terus nyokap bilang lu mungkin karena ini kali kamu endurance gak ada. Jadi makanya kalah terus gitu. Akhirnya dicariin pelatih lari. Bukannya diberhentiin berenang ya, ditambahin lagi gitu. Jadi ditambahin olahraga satu lagi adalah atletik gitu. Jadi waktu gue kelas 5 SD itu sempet dicariin kayak pelatih atletik. Untuk supaya gue belajar lari lah. Dipikirnya kayaknya lari itu bisa membantu aerobik gue, bisa bikin gue mungkin tambah kuat gitu berenangnya ya. Nah ujung-ujungnya tuh kayak kok gue lebih suka sama atletik ya. Karena caburnya kan
walaupun itu track and field tapi kan banyak gitu, nggak hanya lari doang ya. Yeah. Ada lari gawang, ada lompat gala, ada tolak peluru, ada lompat jauh, segala macam. Jadi sempet tuh gue nyobain segala macamnya. Ya namanya juga anak-anak ya, apa juga dicobain. Bener-bener gitu. semuanya, pokoknya cari yang paling seru aja. Iya, sampai pernah sama pelatih ya. gue tuh disaranin ikut itu ya heptathlon, sabta lomba gitu ya. Bah. Oke semuanya. Bener-bener semuanya tuh dicobain ya, bukan cuma sekedar nyobain itu karena doang. saking gak ada prestasinya di salah satunya. Berenang udah gak bagus, terus kayak di atletik juga semuanya biasa aja gitu, gak ada yang menonjol sampai gimana. Akhirnya disuruh sabta lomba aja deh, mungkin kalau semuanya ini masih oke dah, ujung-ujungnya kalau ditambah-tambahin poinnya. Jadi Tapi beneran ikut akhirnya? beneran ikut akhirnya. Oke. Jadi terus gue emang suka dengan track and field ya, terutama waktu itu gue menjadi seorang sprinter. Jadi jaraknya tuh pendek lah. Berapa? 60, 100, 200. Oke. Tapi gak bagus-bagus amat juga. Akhirnya pindah lagi ke lompat jauh dan lompat jangkit. Nah itu gue lumayan suka sih dan lumayan oke ya, lumayan bagus. Tapi baru mulai bagus-bagus itu udah pas zaman-zaman udah mau lulus SMA tuh. Jadi udah nggak lanjutin lagi di Indo karena habis SMA gue kan kuliah di luar negeri. Ya di luar negeri itu sempat gue ngikut juga kayak klub atletiknya sekolahan lah di universitas gitu. Cuman kan waktu itu gue kuliahnya di Berkeley ya. Jadi itu kan divisi 1 tuh. NCAA ya. Yeah. Jadi teman-teman gue tuh ke Olimpian semua gitu, orang hitam gitu ya. Terus bener-bener yang kayak emang real atlet, yang serius atlet, national atletnya gitu ya. Waduh gue ngerasa kayak anjrit ini gila, gue udah kuliahnya berat karena waktu itu gue ngambilnya teknik kimia kan. Mana kerja labnya banyak udah gitu, masih latihan lagi siang-siangnya gitu kan. Karena kita latihan tiap hari tuh biasanya jam 2:30 atau jam 3 sampai jam 5 sore gitu. Dan latihannya kan lumayan capek ya. Terus kalau udah masuk musim kompetisi, kita tiap weekend tuh kan pergi kemana-kemana untuk lomba gitu. Jadi agak keteteran lah itu gue kayak kuliahnya gitu lama-lama. Oke. Akhirnya gue mutusin udah deh stop dulu. Udah pernah ngerasain juga divisi 1 kayak gimana, sekompetitif apa. Terus teman-temannya juga kayak apa. Ya setidaknya gue udah pernah ngerasain lah gitu. Terus, jadi benar-benar berhenti waktu itu? Berhenti ya waktu kayak waktu gue junior year lah. Kayak tinggal 2 tahun lagi ya. Karena makin sibuk kan ininya, aktivitas perkuliahannya. Ya udah gue berhenti dan gue nggak olahraga lagi lah. Jadi bener-bener sama sekali nggak olahraga tuh? Enggak. Jadi waktu itu ya umur berapa sih, 20 ya early 20s lah ya udah berhenti. Sampai cuk-cuk nyari kerja segala macem. Itu juga udah gak terlalu olahraga banget lah. Tapi masih ada sekali-sekali olahraga, lari gitu-gitu? Nggak juga sih, malas juga lah. Bener-bener gak ada sama sekali itu? Karena kayaknya gue ngerasa gue harus, gue gak punya childhood gitu ya. Jadi kayaknya gak punya temen, gak punya gimana. Akhirnya karena lu bener-bener udah olahraga juga udah dari bahkan 4 tahun itu ya? Iya. Jadi kayak you spend all your life kayak, iya, jadi kayak teman-teman gue ke bioskop lah, hangout lah, main ke rumah tangga. Gue gak bisa, gue udah capek gitu ya. dulu ya, Gue latihan segala macem. Dijemput tuh deh, gimana dijemput dari sekolahan, dijemput ke lapangan lari. Abis lapangan lari disuruh pindah ke itu GBK yang di akuatik. Abis akuatik baru pulang terus les pelajaran gitu kan, biar nggak bego-bego amat, nggak ketinggalan. Terus berarti lu waktu itu sempet berhenti banget kuliah, kerja dan segala macam. Apa yang lo rasain? Kayak bener-bener jauh dari yang namanya olahraga. Kayak kan lu bener-bener spend hidup lu tuh olahraga terus dan tiba-tiba berhenti. Berhentinya total sih karena emang udah deh. Gue mau mulai lagi juga susah ya, capek banget gitu kan. Terus juga badannya udah makin gendut gitu, terus makin nggak termotivasi lah untuk ke situnya gitu. Cuman di titik baliknya mungkin karena gue jenuh aja sih waktu itu ya. Dan waktu itu emang pas gue kebetulan lagi kerja di luar negeri itu nyokap gue meninggal. Ya jadi gue umur waktu itu 30 tahun. Terus gue ngerasa waduh gila. Ini gue kayak gue gak ada pencapaian apa-apa nih. Terus nyawa manusia tuh gampang banget ya ditarik gitu loh. Jadi lu lagi berlayar enak-enak tiba-tiba kapan lu kejungkir. Terus dan lu ngerasa lu gak punya achievement in life, sesuatu yang bikin lu bangga gitu. Padahal kan dari kecil gue pengen jadi atlet gitu ya, gue pengen gimana-gimana gitu. Terus ya udahlah, akhirnya gue mulai hidup aktif lagi gitu loh. Gue gak pengen gue mati tuh sia-sia gitu. Kayak kecewa lah, nggak punya achievement, cuman jadi budak korporat, cuman ya kerjanya cuman 9 to 5 ngumpulin duit segala macam gitu ya. Jadilah gue join dengan bukan klub sih, tapi kayak lebih ke tetangga gue gitu. Tetangga gue suka lari di kompleks itu ya. Waktu itu gue di Shanghai, gue punya tetangga dan gue sering lihat dia tuh keluar sore-sore kayak jam 7 atau gimana, terus dia lari gitu kelilingin
Dia emang lari sendiri aja Lari gitu? sendiri aja, bapak-bapak udah tua 50-an gitu. Oh bukan yang kayak komunitas barengan sama siapa gitu? Bukan, gue kan ngeliat nih orang ngapain sih si om-om ini tiap sore gitu. Gue tanya dong, dia ngapain? Oh gue lari, soalnya gue mau ikut half marathon. Dia bilang, oh yaudah. Terus gue bilang, oh gue boleh gak ikut sesekali gitu. Dia bilang, oh yaudah deh boleh yuk. Kita cuma ngelilingin kompleks doang tuh. Kita puter-puterin. Lama-lama gue muternya jadi 20 kilo gitu. Gue muter ya kayak saking udah gak ada kerjaannya gitu kan sama dia gitu. Gue muter-muterin. Ya terus mulai dari situ baru ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Yang suka olahraga juga. Suka olahraga lari. Barulah join yang proper klubnya ya gitu. Yang latihannya walaupun cuma seminggu 2 kali doang, cuman setidaknya gue punya wadah gitu untuk dan yang rutin, yang rutin latihan, jelas dan emang orang-orangnya juga orang-orangnya semuanya kebanyakan sih ekspat ya yang bekerja dan kita tuh mulai olahraganya malam jam 9 malam gitu. Oh oke. Jadi, tapi gue penasaran nih, dari yang lu udah olahraga terus kayak di umur yang bisa dibilang udah dewasa 20-an gitu kan, lu berhenti sampai umur sekian dan akhirnya memulai olahraga lagi, itu susah gak sih sebenarnya kayak adaptasi badannya? Susah banget dan malesnya bukan main ya, gila waktu itu setengah jam aja tuh rasanya lama banget. Mau lari udah ngos-ngosan, udah gitu bawaannya pengennya jalan kaki aja lah. Kalau nggak pengennya udah dah kita pulang aja lah gitu lah. Oke. Cuman ya karena punya temen yang agak gila gini si om-om ini gitu. Ya om-om ini udah usianya lebih tua, terus dia jadi motivasi juga lebih ya? motivasi walaupun dia lari lebih pelan juga ya. Cuman kayaknya dia sabar banget gitu kan, muter Oh iya gitu. itunya ya. Kayak dia bener-bener bisa nonstop gak berhenti selama berapa lama itu ya? Iya, jadi lama-lama ketemu juga sih enjoymentnya gitu ya. Selain punya me time tapi gue juga bisa bersosialisasi ketemu sama teman-teman yang agak gila juga gitu. Jadi gue kan penasaran dong kok lu bisa sih enjoy begini, apa sih yang lu pikirin, apa sih yang lu gini-giniin. Terus lama-lama jadi cita-cita gitu kan. Dan karena kalau lu punya companion untuk lari tuh lu jadi ya sambil ngobrol aja gitu, kita pelan-pelan nanyain kayak gimana tuh kemarin kan lu katanya mau pergi ke sini gini-gini gitu. Jadi nggak berasa gitu loh lama-lama. Jadi waktu itu lebih gampang untuk dilewatinnya ya. Bener. Iya, terus juga dan kita sign up di lomba yang sama gitulah. Lombanya pendek-pendek misalnya yang pertama kali gue ikut 8 kilo ya lomba tuh. Berarti race pertama kali lo banget itu tuh yang 8 kilo itu? Kalau yang untuk long distance ya itu 8 kilo larinya. Terus masih pakai bajunya yang gombrong-gombrong gitu lah, kayak celana basket gitu. Oke, gak peduli sama sekali ya outfit kayak sepatu, jam tangan, kaos, celana gak peduli ya. Seadanya deh pokoknya deh. Udah gitu larinya juga seperti pada newbie pada umumnya ya. Pokoknya 100 meter pertama gue hajar gitu. Kayak gak ada tuh pacing segala macam ya. Udah lari-lari aja terdepan pokoknya gitu ya. Pokoknya awalnya cepet, udah belakangan pikiran nanti aja gitu. Gimana waktu itu? Capek juga belakangnya kayak ngos-ngosan. Akhirnya kayak ke Uber juga sama si bapak-bapak tua ini kan. Yang bete kan. Ya emang ekspresi bisa bohong ya. Iya, jadi gue kayak kelinci itu ya kura-kura gitu. Jadi nyampe duluan. Awalnya santai, dia pasti ngeliat tuh. Wah ini tuh kenceng banget awalnya. Pasti capek ntar gitu kan. Iya, kayak gak ada konsep pacing apa gitu. Enggak ada, pokoknya gue hajar aja gitu. Oke, dan akhirnya itu kan lo akhirnya belajar lari lagi. Dan kayak bener-bener ikut komunitas. Dan yang serius juga, rutin segala macam. Berenang juga udah dari kecil banget. Dan akhirnya terjun ke dunia triathlon. Sepeda betul. juga lo include dalam olahraga lo. Itu awalnya gimana? Sampai ke titik itu tuh gimana? Iya, karena komunitas ini lah ya, lu ketemu orang-orang yang lebih gila dari lu gitu. Awalnya yang lari ini aja gue ketemu orang pakai baju Boston. Gue kan nanya dong, apaan tuh baju Boston? Keren banget ya. Kan? Kenapa sih kayak orang-orang kayak bangga banget pakai baju Boston? Nah, terus udah cari tahu, baru tahu lah, oh Boston tuh ternyata begini, kualifikasinya begini. Terus gue pengen gitu. Akhirnya gue coba. Gue coba dan ya gue udah pernah Boston 2 kali juga sih. Tahun 2015 itu ya. Lah sih gak pernah sebenarnya. Semua pernah kayaknya. Terus juga udah karena lari ini gue ketemu sama orang Boston itu, ketemu juga sama orang yang kayaknya kayaknya lu tuh bisa tambah kuat deh kalau lu sepedaan gitu. Jadi ketemulah sama anak-anak sepedaan, diajakin. Udah gitu ya ketemunya ujung-ujungnya sama anak-anak yang triathlon. Ya jadi gue pikir ya udahlah, gue coba juga gitu triathlon ini. Dan tapi kalau sepeda berarti lu sama sekali gak pernah sebelumnya? Gak pernah, gue baru beli sepeda ya di situ gitu. Ya, itu di umur berapa? Umur 30-an lah itu. 30-an ya? Iya, 33, 34 tahun lah gue baru pertama kali beli sepeda. Itu mikirnya udah kayak setengah mampus, padahal sepedanya tuh ya harganya paling cuma berapa sih yang sepeda murahan tuh kayak 5 jutaan gitu ya. Cuman kayak rasanya udah mau beli Ferrari gitu. Karena gak pernah sepeda sama sekali. Sepeda termahal yang gue beli kan gak bisa beli sepeda jelek-jelek gitu ya. Kayak kalau mau dengan tujuan untuk lomba ya setidaknya yang agak mendingan lah gitu. Yang gak cupu banget sepedanya. Terus gue jadi waktu itu ya karena teman-teman itu juga jadi nyemplung di dunia triathlon itu. Jadi penasaran aja sih sebenarnya kayak apa gitu ya.
Oke. Sebelumnya gue udah pernah sih ikut waktu umur 16, cuman kan gak ada gambar, gak ada apa, karena diajakin sama teman gue tuh tentara ya biasanya. Tentara bilang kamu pasti bisa, kamu masih muda Kayak pasti mindsetnya udah pasti bisa dulu aja ya. Iya, terus gue gak finish kan nih karena gak bisa, gimana ya, orang sepedaan aja gak bisa. Oh itu pas 16 tahun itu? Umur 16 tahun iya kan diajakin di Batam tuh waktu itu deh. Terus sepedaannya masih minjem sepedanya ya, udah gitu nggak pernah belajar proper sepedaan gitu. Jadi pikir sepedaan biasa lah. Sepedaan kayaknya gampang, gue bisa sepeda ya udah pasti bisa race-nya ya. Iya, sepedanya gitu ya. 80 kilo gila di Batam, panas banget, naik turun lagi. Terus itu lu berani langsung tuh daftar tuh ya. Iya kayak biasa sosokan gitu kan. Anak 16 tahun. Anak 16 tahun pikir gue kan jago berenang, terus gue bisa lari lagi, bisa lah gitu. Akhirnya DNF. Gak finish gue, udah kayak mau mati gue udah ngelupas gitu, udah kepanasan, kebakar. Akhirnya di umur 30-an tahun itu lu belajar lagi bener-bener yang serius dengan orang-orang yang emang triatlet juga dan lain-lain. Dan berarti race triathlon pertama lu semenjak serius berlatih itu kapan? Itu mungkin 2014 ya, kayak gue ada interest untuk nyobain Ironman gitu. Karena waktu itu kan kayak olahraga yang paling bekennya di triathlon ya endurance ya yang dengan brandnya Ironman. Jadi waktu itu gue sign up, gue nekat aja sih sign up dengan Ironman. Gue cuma punya road bike, gue gak punya yang fancy gitu, gue gak punya. Pokoknya semuanya serba terbatas. Gue gak punya sponsor lagi, pokoknya segalanya dari nol gitu. Dari nol. Cuman pengen jajal doang. Ya ujung-ujungnya ke bawah-bawah, akhirnya gue ikut full Ironman juga kan di Taiwan tahun 2016 itu. Dan di situ gue masih pakai road bike juga. Dan ya entah kenapa ya mungkin karena emang latihan gue lebih bener aja ya, dan gue juga punya coach juga, gue juga punya teman-teman yang latihan segitu. Terus gue bisa qualify ke World Championships itu sejak setelah dari race Ironman pertama gue di Taiwan waktu itu. Dan lo adalah orang Indonesia wanita pertama yang ke World Championship Ironman. Iya benar. Ya kayaknya yang lain-lainnya cewek mungkin gak kepikiran ya, belum kepikiran. Jadi gue emang karena waktu itu belum ada aja gitu. Jadi nothing so special about that yang menurut gue, karena banyak sekarang udah lumayan ada beberapa lah yang pernah ke World Champ juga. Tapi gue penasaran banget deh. Kayak lu bener-bener diajakin apa, ayoan ya. Diajakin sepedaan, iya ayo, lari kan? Ayo segala macem ya. Tapi akhirnya jadi atlet itu, jadi atlet itu di titik apa, di bawah mana pakai lo ngerasa oh yaudah deh kayaknya oke nih gue untuk menjadi atlet sekarang bener-bener yang serius dari yang tadinya mungkin hobi aja atau segala macam gitu. Itu juga kebetulan banget ya, karena gue kan emang hobi aja gitu, passion gue di triathlonnya gue emang suka karena gue jadi punya banyak teman gitu gue bisa nyambung sama anak renang, anak sepeda, anak lari. Terus kalau menjadi seorang atlet sih nggak kepikiran ke sono ya sebenarnya. Cuman waktu itu kan COVID terjadi ya. Terus dunia berhenti gitu. Dan termasuk gue gitu. Gue gak ada kerjaan. Waktu itu gue lagi di Thailand, lagi di Phuket. Dan jadi gue terdampar di situ lah hampir 2 tahun lah, 1,5 tahun gue di situ. Jadi nggak ada yang bisa gue kerjain selain ngelatihan. Ya kan dia pada nganggur gitu kan. Bener. Karena orang di dunia juga semua nggak bisa ngapa-ngapain pada di rumah semua kan. Nah sedangkan gue kebetulan lagi berada di Phuket dan gue ada teman-teman latihan gue juga di situ gitu. Jadi kita sehari-harinya kerjanya cuma latihan. Dan kebetulan juga saat itu ada seleksi nasional untuk ke SEA Games waktu itu untuk triathlon. Jadi pas gue pulang Indonesia gue ikut seleksi itu. Nah gue juara 3 gitu kan. Dan gue dipanggil ke pelatnas. Dan di waktu itu umur gue tuh 41 tahun. Gue inget banget ya. Jadi seleksinya tuh di akhir tahun 2021 untuk SEA Games yang diundur di tahun 2022. Jadi everything happens for a reason ya menurut gue. Karena cita-cita gue yang jadi atlet dari kecil itu gak kesampaian waktu gue di usia produktif seseorang ya. Mungkin kan orang biasanya jagonya tuh umur antara 25 sampai 30 mungkin ya, usia-usia yang peak performance-nya. Sedangkan gue tuh siapa nih nyocol lagi, ada ibu-ibu umur 41 tahun. Tapi tiba-tiba against all odds lu bahkan bisa juara berapa gitu ya. Iya, jadi gue waktu seleksi itu gue di posisi ketiga. Dan waktu itu karena satu orang tuh kita harus satu nomor lah ya gitu. Jadi gue diturunin di nomor triathlon, sedangkan yang juara satunya itu diturunin di nomor duathlon. Kebetulan aja ada ya void di situ lah yang dimana gue disuruh mengisi kekosongan ini untuk membantu teammates gue gitu untuk meraih medali. Karena teammates gue tuh dia peraih medali perunggu sih di SEA Games sebelumnya. Jadi tugas gue adalah narikin dia gitu, menjadi partnernya dia.
karena olahraga triathlon ini yang jarak pendek ini kan lebih ke teamwork ya. Yeah. Jadi kita pakai strategi supaya kita bisa dapat medali gitu. Jadi bukannya individual gue lawan lu gitu. Kalau lu sama-sama dari Indonesia, kita biasanya pakai strategi gitu. Kita membantu. Karena balik lagi lu membawa nama Indonesia. Betul, gitu ya. betul. Ya, Okay. jadi gue sebagai team player ya tugas gue adalah pokoknya membawa yang terbaik hasilnya buat Indonesia, bukan buat diri lu sendiri. Iya. Ya. Okay. Tapi ujung-ujungnya malah gue yang dapat medali gitu kan. Ya, aneh kan. Keren ya. Pokoknya kayak gak awalnya bercanda, awalnya kayak pokoknya gimana, pokoknya ujungnya malah jadi lebih oke ya. Iya, jadi waktu itu umur gue 42 tahun dan teman-teman gue sama yang tanding sama gue umurnya separuhnya umur gue, gimana umur tapi gue? ini menarik loh, kayak kan maksudnya ya lu bilang sendiri kayak usia produktif mungkin apalagi buat seorang atlet itu banyak yang bilang ya 20-an. Kalau di atas itu sebenarnya udah gak terlalu prima walaupun beda-beda juga. Tapi kayak gimana lu overcome itu, kayak lu mungkin bisa di tengah ya tadi rekan-rekan lu yang umurnya kayak bisa ada yang setengah atau bahkan kurang atau segimana. Tapi lu tetap bisa pede dan bahkan mengimbangi, bahkan bisa lebih oke performanya dari mereka, itu gimana? Apa ya, kayak kalau buat gue sendiri sih karena mungkin usia gue yang udah lebih tua dari mereka, terus gue lebih mengutamakan smart training dibandingin hard ya, karena gue nggak bisa ngikutin tuh latihan mereka banyak banget. Recovery gue nggak keuber, gue capek mulu gitu kerjanya. Jadi gue harus ngomong juga dengan head coach waktu itu, dan gue harus bilang gitu, jujur aja bilang kalau kondisi gue tuh seperti ini gitu, gue nggak bisa disamain dengan yang masih muda. Jadi akhirnya dia setuju dan dia ngatur kayak periodisasi gue tuh seperti ini dan porsi gue segini gitu. Jadi gue nggak selalu kecapean, dan untuk mencapai target yang sama ini gue nggak perlu kayak yang banyak banget lah kuantitinya gitu. Jadi gue lebih ke quality training aja sebenarnya. Train smart berarti ya. Iya benar. Jadi quality versus quantity gitu. Oke. Tapi itu dari segi latihannya. Dari segi latihannya. Dari segi mentalnya gue penasaran, gimana lo tetap bisa kayak ngomong ke diri lo sendiri atau kayak buktiin ke orang-orang. Pasti banyak juga dong orang sekitar lo yang ya mungkin menganggap kayak usia yang prima di olahraga itu kayak ya berapa dan segala macam. Gimana lo menjaga kayak mental itu? Kalau dari gue apa ya? Karena menurut gue hasil dari latihan pasti akan kelihatan gitu loh. Jadi lu udah tahu gitu kemampuan lu seberapa, dan gue bisa mengukur juga gitu loh. Kalau gue nge-push gini tuh gue masih bisa. Kalau gue nge-push gini, aduh gue bakal over nih. Karena gue ada gambaran kayak how much I need to push and how what is the threshold, what is my limit, gue tahu gitu. Jadi gue ngerasain. Sedangkan yang mungkin anak-anak yang masih muda itu mereka nggak terlalu punya gambaran ya. Mereka ya sama kayak waktu gue masih muda, hajar aja gitu pokoknya. Tiap latihan hajar aja. Kalau gue kan nggak bisa, gue harus lebih pinter lah gitu ngatur. Oh ini key session gue tuh yang mana ya? Jadi gue mesti fokus di key session, sedangkan easy session gue tetap easy gitu. Jadi gue nggak yang gini-gini nih, lu gini-gini menurunkan gitu. ego lu ya. Iya. Kayak bener-bener sesuai yang ada aja yang emang udah direncanakan dan segala macam gitu. Iya. Jadi kalau untuk mental mungkin dibandingin yang lebih muda, gue lebih matang, dan yang pasti sih gak kalah ya. Semakin usia kita makin tua gitu kan, lu lebih pinter gitu loh. Dan lu bisa ngacoin mental lawan juga gitu ya. Oh ya, experience gak bisa bohong ya, baik lagi ya. Iya benar. Jadi ya gue penasaran kan, lu benar-benar udah olahraga tuh dari yang ya umur 4 tahun. Dan lu udah merasakan, lu latihan di umur segitu, lu udah kompetisi juga di umur segitu. Sampai sekarang lu tetap masih aktif. Apa perbedaan yang paling lo rasakan, dan apa kayak pelajaran yang lo dapetin banget di dunia olahraga sejauh ini? Yang gue dapetin tuh apa ya, kayak you just don't give up on your dreams ya. Jadi apapun yang gue lakuin sekarang tuh lebih kayak gue tuh punya tujuannya. Gue punya mimpi yang mau gue capai, dan olahraga ini nggak cuma sekedar FOMO lah, nggak cuma sekedar kayak ngikut-ngikutan orang, atau sekedar kayak gue mau kenceng-kencengan, gue mau ngejar batas limit pon, gue mengejar ini, gue enggak gitu. For me sekarang kayak lebih apa ya, gue pengen pergi ke Antartika misalnya, ya udah gitu deh. Gue berusaha untuk berlatih ke sana, gue mencari lomba yang ada di sana, gue pengen lebih connect gitulah ke everything in life gitu. Karena mungkin usia gue sekarang udah 46 tahun nih. Jadi gue masih punya banyak lomba-lomba yang pengen gue ikutin gitu. Gue masih pengen exploring the world. Gue masih pengen sharing
segalanya dengan teman-teman gue, dengan murid-murid gue gitu loh, kayak bahwa it's very important punya achievement dalam hidup gitu. Jadi lu jangan sampai lu ngerasa sia-sia di hidup lu gitu. Dan semua mimpi-mimpi lu tuh bisa dicapai, dan walaupun orang bilang aduh apaan sih lu, ngaco lu kayak udah umur segini masih gini. Bangun woy gitu ya, jangan mimpi mulu gitu ya. Tapi tanpa mimpi lu nggak akan nyampe kemana-mana gitu. Lu nggak akan punya motivasi untuk hidup, nggak akan punya motivasi untuk menjadi lebih baik gitu kan. Nggak akan kayak menyadari betapa sebenarnya betapa hebatnya lu gitu. Kan potensi lu tuh seberapa tuh lu nggak akan tahu gitu kalau lu cuman dengerin orang-orang mulu ya. Jadi kayak ya dengan lu bermimpi tuh kayak that's what keep you going dan benar-benar bisa terus meraih yang lain-lainnya lagi. Iya, because I'm doing it for me gitu. I'm not doing it for other people. That's it. Iya, gue udah itu enough lah. Mungkin orang-orang masih terlalu peduli kayaknya gue pengen dianggap hebat sama orang lain, gue pengen ginilah, gue pengen gitulah. No, I'm doing it for me gitu. Karena achievement ini penting buat gue, penting untuk kebahagiaan gue gitu. Dan Wow, itu dia amazing. Itu yang sebenarnya kita semua juga harus baik lagi, mikir lagi. Karena sekarang banyak juga orang-orang yang ya emang doing it for the validation of others dan lain-lain ya. Karena balik lagi ya olahraga ya buat kita sendiri ya. Apa yang kita mau buat kita sendiri juga. Tapi tadi yang menarik gue kayak Salfok nih, lo bilang kayak lo bahkan masih banyak race yang pengen lo cobain lagi. Gue masih pengen masih ada. Masih banyak. Lo kan udah kayak Ironman full udah. Bahkan yang triathlon ekstrim tertinggi ya tahun lalu Nepal itu ya. Di Himalayan Extreme tuh mungkin yang paling susah ya. Teman yang lebih susah lagi ada sih. Cuman ada lagi itu yang tapi paling susah yang udah lo yang cobain. Yang so far gue jalanin yang paling susah itu ya, karena lombanya itu makan waktu 24 jam buat gue finish tuh. Udah non-stop tuh. Non-stop udah kayak zombie banget terus mau finish. Wow. Ya jadi itu juga pernah. Norseman gue juga sudah pernah yang di Norway. Juga Ironman World Championship gue udah pernah 2 kali, Boston gue 2 kali, terus gue udah pernah juga tuh yang Escape from Alcatraz namanya. Jadi tau kan penjara Alcatraz itu, jadi ya lu berenang di tengah laut gitu, lu cemplungin terus lu ya berusaha untuk survive gitu lah ya. Itu gue udah pernah juga. Lalu ke Patagonia gue juga udah pernah. Jadi ya Jadi apa yang pengen lu cobain lagi? Masih ada sih ya, masih ada. Jadi ada juga lomba triathlon tuh baru-baru ini gue baru dengar ada yang di Antartika tuh. Cuman kayaknya itu pengen banget sih. Iya, karena gue suka aja sih pergi ke tempat yang mungkin gak bakal gue pergi dalam hidup ya kalau gak ada lomba-lomba begini gitu loh. Ya sekalian kan lu mau lihat dunia lain, belajar. Itu alasan lu untuk datang sana ya. Walaupun kerjanya ngabisin duit dong ya. Itu kan mahal banget, jadi gue mesti mikirin juga dari segi finansialnya, juga kesiapan gue. Dan kita kan hidup di negara tropis, nggak ada es gitu, mau gimana latihannya ya. Jadi segala macamnya mungkin perlu dipikirin juga. Cuma kalau lomba-lomba mah banyak banget yang masih. Banyak banget yang pengen lo cobain juga ya. Masih banyak sih ya, karena dunia tuh gede banget ya. Jadi nggak cuman sekitar WMM doang. Sorry itu saya orang-orang masih ngejar kayak Six Stars ya, oke gitu loh, kayak cuman there's another world outside of WMM gitu. Berarti banyak. Lo masih banyak yang pengen lo cobain, masih lama untuk selesainya, dan lo masih bakal terus race terus. Iya dong, jadi that what keeps you going kan. Kalau misalnya lu udah selesai gini, ntar lu males lagi, udah selesai 6 stars, 7 stars, udah habis sih, males deh. Karena balik lagi ya, masih banyak race-race lain. Iya, jadi jangan menutup kayak possibility untuk explore other things ya. Jadi lu bisa merasakan juga kayak olahraga yang lain dan di tempat yang lain dan bertemu teman-teman yang lain dan belajar culture yang lain. Benar, so you just have to keep learning to keep living ya kan. Keren banyak banget, sumpah gue kayak ngobrol sama lu kayak kagum banget. Dan yang benar-benar bikin gue amazed adalah kayak gimana caranya akhirnya gue belajar nggak ada kata terlambat nih. Kayak bahkan untuk mulai apapun ternyata di umur yang mungkin bisa dibilang kayak udah bukan produktifnya lagi kalau kata orang, dan bukan primanya lagi, ternyata nggak ada hal-hal kayak gitu tuh, nggak ada. Kayak bener-bener age is just number gitu ya. Tapi kan banyak ya orang yang sebenarnya masih menganggap kayak gitu, kayak gue udah, mereka bahkan nganggap masih umur 29, 30 aja kayak kayaknya gue udah telat nih untuk kayak gini segala macam. Ada nggak yang pengen lo sampein buat orang-orang yang masih mikir kayak gitu? Yang buat ya karena gue dulu mikirnya juga gitu kan waktu sempet juga. Ya
ya gimana kan udah gak kesampaian ya mimpi masa kecilnya gitu, terus udah masuk dunia kerja juga udah ngerasa kayak udahlah ngapain sih olahraga lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya kan balik lagi ke olahraga dan gue baru beneran agak serius gitu di umur 34 tahun kan. Jadi buat yang orang umur 29 lah atau gimana ya kan lo masih lebih muda dari gue gimana sih. Jadi di umur 34 tahun gue mau mencoba memulai sesuatu yang baru dan gue tuh orangnya yang tipe yang kalau gue terjun di sesuatu gue mau all out 100% di situ gitu. Gue gak mau nanggung-nanggung lah gitu. Jadi kalau gue mau belajar sesuatu ya gue belajar dengan orang yang tepat, gue belajar dengan komunitas yang tepat, gue belajar dengan segala equipment yang tepat gitu loh. Jadi emang 100% all in ke sana gitu. Jadi ya nggak ada kata terlambat deh, karena mimpi itu kan ya kita set segini dan kita selalu berusaha untuk nyampe ke sini dong Mas. Ya kan? Jadi usia memang hanyalah angka, tapi memang kita punya limitasi, punya keterbatasan fisik ya, karena semakin kita tua mungkin semakin metabolisme kita makin menurun, terus juga kondisi fisik kita nggak akan sebagus di saat kita usia prima. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berprestasi kan. Berprestasi dalam arti ya sesuatu yang bisa membuat kamu bangga gitu, sesuatu yang bisa kamu bawa itu sampai di akhir hidup kamu dan kamu bisa saya udah pernah nih ke Boston. Saya udah pernah qualify untuk ini, saya udah pernah gini. Jadi pencapaian kamu dan kayak at the end of the day orang bakal ingat kamu kayak si Inga tuh pernah kesini gitu. Si Inga tuh melakukan ini dan mereka tuh terinspirasi gitu. Jadi you can always inspire people by doing small things. Gue nggak pernah juara gue nggak pernah juara apa-apa. But you inspire a lot of people. Iya, mungkin spread the joy of olahraganya itu sendiri gitu loh. Jadi karena gue ngelakuin ini dengan passion, mungkin orang-orang bisa melihat kayak actually mungkin gue bisa ngikutin dia gitu. Jadi inspiring others dalam arti kayak lu juga bisa loh, kayak lu punya sesuatu yang bikin lu bangga. Lu juga bisa loh kayak lu bisa sehat atau bisa aktif dan tetap bugar gitu loh di usia lu yang udah 40, 50, 60. Bahkan teman-teman gue tuh banyak yang usianya udah 60 tahun. Mereka masih menekuni olahraga ini dan mereka masih bisa ikut ke kejuaraan dunia. Mereka masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Mereka masih bisa latihan-latihan kayak cycling kemana-mana, keliling-keliling. Kenapa? Karena they found their joy and happiness. Kan ujung-ujungnya lu tuh mau mencari kebahagiaan. Iya benar. That's what matters at the end of the day. Bener. Dan untuk kesananya ya kalau lu sakit-sakitan nggak akan bisa ya. Oke, jadi balik lagi tuh ya, yang gue tangkap adalah kayak lu bener-bener tetap keep dreaming, because that's what keeps you going. Tapi lu at the same time harus tahu juga kapabilitas tubuh lu gimana, fisik lu gimana. Jadi lu adjust aja goals lu dan harus punya goals ya dalam hidup. Kalau lu nggak punya goals ya what's the meaning of living? That's the spirit. Dan pokoknya yang paling pentingnya juga don't stop, tetap lakuin aja gitu ya. Iya, lakuin apa yang lu suka. Jangan lakuin hal yang lu gak suka gitu kan. Betul. Thank you so much kalau gitu. Siap. Keren banget, sumpah. Thank you so much for inspiring a lot of people untuk sharing your amazing story juga. Karena jujur kayak ini adalah salah satu episode yang gue terinspire banget, kayak cerita-cerita lo dan perjuangan lo segala macam. And thank you so much juga buat Dessers yang udah nonton episode ini. Lo bisa nonton episode ini pastinya di YouTube atau Spotify-nya Desport. So kalau gitu, Danar Kalingga pamit. Saya Inga Prasetyo, terima kasih. And see you on the next episode. Bye-bye.